Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sudah siap belajar hari ini bersama Bu Guru Ila. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo dipimpin doanya, Mas Nur. Ketua kelasnya sudah ganti, Bu, bukan Mas Nur. Bu Elo, ayo. Pimpin Ya, doanya, Mbak Elo. mari teman-teman kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Selesai. Bagus. Penting ya anak-anak untuk berdoa sebelum memulai pelajaran. Karena nanti ilmu yang kita dapat barokah. Nah, baik, Ibu absensi dulu ya anak-anak. Yang namanya dipanggil, mengucapkan kata hadir. Mbak Ade ada? Ya Bu, hadir Bu. Mbak Maya? Ya, Mbak Fira hadir, Bu. hadir? Hadir Hadir, semua Bu. ya anak-anak? Hadir semua, Hadir Bu. semua Bu. Alhamdulillah. Baik anak-anak, karena masih Agustusan, kita bernyanyi dulu ya. Nyanyi Hari Merdeka. Ayo dipimpin, Pak Mas Tarom. Mari kita menyanyikan Hari Merdeka. 1, 2, 3. Pre-memori. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, tujuan kita belajar adalah melalui kegiatan mencermati gambar daun pepaya, peserta didik dapat menentukan 4 bagian daun dengan tepat. 2. Melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menunjukkan fungsi 4 bagian daun dengan tepat. 3. Melalui kegiatan mencermati daun yang ada di masing-masing kelompok, peserta didik dapat menganalisis 2 ciri-ciri jenis tulang daun dengan tepat. 4. Melalui kegiatan permainan papan tulang daun, peserta didik dapat mengklasifikasikan 4 jenis tulang daun dengan tepat. 5. Melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menyimpulkan informasi tentang 4 jenis tulang daun dengan tepat. 6. Melalui kegiatan membuat peta pikiran tulang daun, peserta didik dapat membuat konsep jenis tulang daun dengan tepat. Nah, daun apa ya yang dapat digunakan Ibu sebagai pewarna alami untuk membuat kue berwarna hijau? Ayo, siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, apa Daun ya? pandan. Daun pandan suci, Bagus. Bu. Ya, pandan yang bisa mengeluarkan warna hijau. Hijau. Nah, mari kita simak video daun sirih penyelamat mimisan. Sudah kedengaran anak-anak? Sudah. Bu. Oke. Zak, yuk barengan ke lapangan. Ayo Mal. Tadi di sekolah susah ya Zak pelajarannya. Iya Mal, aku sampai ngantuk. Andai aja aku punya tangan banyak, pasti lebih mudah ngerjainnya. It, Wah, kamu udah sampai, It. Ah, kalian lama banget datangnya. Ya udah yuk main sekarang. Aku yang jadi kiper duluan ya. Kalian sweet dulu, Gih. Yang menang duluan nendang. Ayo, sweet Mal. oke, siapa takut. Batu kertas gunting. Ayo ulang lagi. Batu kertas Batu gunting. kertas gunting. Kok sama lagi sih? Ya udah sekali lagi. Batu kertas gunting. Yes, aku yang menang. Hehehe. Wah, Zak, kok kukumu panjang-panjang sih? Oh iya Mal, aku lupa belum potong kuku aku. Hehehe. Kalau kuku udah panjang harus dipotong, Zak. Iya, besok aku potong deh. Hehehe. Ya. Yeay, gol. Yeay. Giliranmu Mal sekarang. Oke, It, siap-siap terima tendanganku ya. Iya. Hehehe. Kamu gagal ya Mal. Besok kita main apa ya? Gimana kalau mancing aja? Jangan deh, soalnya pancinganku dipakai ayahku. Bagaimana kalau kita main perang-perangan aja? Setuju. Ya udah yuk kita pulang sekarang. Udah sore nih. Yuk. Loh, Za, hidungmu kok ada darahnya ya, Za? Wah, gimana nih? Aduh, Astagfirullah, Zak. Kamu mimisan, Zak. mimisan itu apa, Emal? Nanti aku jelasin, It. Sekarang ambilin dulu tisu di tasku. Ini gimana, Mal? Tenang, Zah. Nanti aku bantu. Jangan tiduran, Zah. Nanti darahnya malah masuk ke hidung kamu. Coba duduknya agak condong ke depan, Zah. Ini, Mal, tisunya. Nafas pakai mulut ya, Zah. Selama tisu ini di hidungmu. Iya, Mal. Oh iya, It. Aku minta tolong dong.
ambilin daun sirih di belakang rumahmu ya. Emang untuk apa, Emal? Ambil aja dulu, It. Nanti aku jelasin. Ini, Mal, daun sirihnya. Makasih, It. Kamu mau ngapain, Emal? Ini, It. Aku mau masukin daun sirih ini ke hidungnya Mauza. Emang mimisan tuh apa sih, Mal? Terus gunanya daun sirih itu buat apaan, Mal? Oke, It. Aku jelasin ya. Jadi, mimisan itu adalah pecahnya pembuluh darah di bagian hidung. Nah, daun sirih mengandung zat tanin yang mampu menghentikan pendarahan. Penyebab mimisan itu bisa terjadi karena kelelahan. Selain itu, mimisan juga bisa terjadi karena ngupil dengan kuku yang panjang. Oh iya, aku kan tadi ngupil pakai jariku, Mal. Nah, itu juga, Za. Makanya kalau kuku kita udah panjang, jangan lupa dipotong ya. Iya, Mal. Hehehe. Oh, iya. Kamu tahu dari mana, Emal, kayak begini? Dulu aku juga pernah mimisan, It. Terus Umi melakukan hal ini juga. Itu kenapa sekarang aku udah tahu cara nanganinnya. Mal, yang mimisan hidungku, bukan mulutku. Alah, maaf ya, Za. Nah, setelah melihat simak video ini, kira-kira apa yang dapat dilakukan Jamal dan Lip untuk menolong Mauza yang sedang mimisan? Ayo, siapa yang tahu? Tadi yang menyimak video, ya berarti Mas Nur menyimak ya. Yang lain? Apa benar kata Mas Nur? Ya, sudah benar, Ibu. Betul, Bu. Benar, Bu. Berarti fungsi dari daun sirih itu untuk penyelamat mimisan. Nah, kira-kira ini apa, anak-anak? Ibu membawa sesuatu ini. Kira-kira apa? Apa yang Ibu pegang ini? Daun, Ibu. Daun. Iya, benar. Berarti kita akan mempelajari tentang jenis-jenis tulang daun. Nah, Ibu ada satu daun, yaitu daun apa ini, anak-anak? Daun pepaya, Bu. Daun pepaya, Bu. Ya. Nah, daun pepaya ini memiliki bagian-bagian. Yang pertama adalah apa ini yang paling atas? Helai daun, Bu. Ya. Kemudian yang ini. Tulang daun. Ya, betul. Yang lain ini apa? Pak Hadi, ayo. Mas Hadi. Pelepah, Ibu. Pelepah ya. Nah, yang paling bawah ini apa? Mbak Ade. Tangkai daun, Bu. Tangkai daun, Bu. Nah, bagian-bagian daun ini anak-anak memiliki fungsi masing-masing. Siapa yang tahu fungsinya helai daun? Mbak Vira. Fungsinya helai daun, Mbak. Untuk bungkus makanan, Bu. Oh iya, itu benar juga. Tapi kalau daun pepaya bukan ya. Helai daun Untuk ini berfungsi- sayur, Ibu. Untuk sayur. Ya, iya benar. Yang lain? Untuk fotosintesis, Bu. Iya, betul. Itu fungsi utama daun ya. Nah, fungsi tulang daun. Mengalirkan air. Iya, terus ada lagi. Dan Mbak mengalirkan Elo, makanan. Mbak Elo. Fungsi pelepah daun apa ya, Mbak Elo? Pelepah daun berfungsi untuk apa ya, Bu ya? Saya tadi nggak dengerin. Saya Bu. Fungsi sebagai Ya. pembungkus bagian batang, tumbuhan atau sebagian dudukan daun yang ada di batang. Bagus. Mana Yang diamnya, terakhir. Bu? Tepuk tangan buat Mas Arifin. Fungsi yang terakhir, tangkai daun yang paling bawah fungsinya apa ya? Mbak Maya. Penopang Ya. daun. Penopang. Ya, betul. Nah, itu fungsi-fungsinya bagian-bagian daun. Nah, Ibu punya contoh daun yang lain, anak-anak. Yaitu ada beberapa daun. Jenis-jenis tulang daun itu ada 4. 1, ayo bacakan. Mbak Kasila. Tulang daun yang ke-1 apa? Ya, Bu. Menyirip. Iya, benar. Yang kedua? Yang kedua malang. Melengkung. Yang ketiga? 3 menjari. Yang Yang keempat? keempat Nah, betul ya. Tulang daun ini punya ciri-ciri anak-anak. Kenapa kok dibilang sejajar, melengkung, menjari, atau menyirip? Ciri-ciri tulang daun sejajar yaitu, coba dibacakan. Mas Hadi, gak ada suaranya dari tadi. Ayo, Ya, ciri-ciri Ibu. tulang daun sejajar. Ciri-ciri tulang daun sejajar. Itu 1, tulang daun berupa garis lurus yang sejajar, mulai dari pangkal daun hingga ujung daun. 2,
Setiap ujung daun menyatu, Ibu. Ya, betul sekali ya. Nah, ciri-ciri tulang daun menjari. Coba Mbak Nisa. Ya, Bu. Ciri-ciri tulang daun menjari. 1. Susunan tulang daun besar seperti jari-jari manusia. 2. Tulang daun tersusun dari bagian ujung yang kemudian terbagi dalam beberapa tulang pada daun yang mirip dengan jari. Itu, Bu. Bagus. Ciri-ciri tulang daun yang melengkung. Coba Mbak Saya, Ade, Bu, Mbak Ade. saya, Bu. Oh iya, Saya, Bu. Mbak Maya. Bentuk tulang berupa garis-garis lengkung, ujung tulang daun terlihat menyatu. Benar ya, Bu? Bagus. Iya benar. Ya, yang terakhir ciri-ciri tulang daun menyirip. Ayo, Saya, Bu. Mas Nur, Mas siapa ini? Mbak Fira, Bu. Mbak Fira, ya Mbak Fira, ayo ciri-cirinya apa? Ciri tulang daun menyirip, bentuk tulang seperti tulang ikan, memiliki satu buah tulang yang memanjang dari pangkal hingga ke bagian ujung daun, Bu. Iya, bagus, pinter-pinter, hebat-hebat anak ibu. Nah, di sini berikan gambar macam-macam contoh daun. Di situ ada daun nangka, daun mangga, daun waru, daun padi, dan daun yang lain. Nah, menurut tulang daunnya, daun-daun ini bisa dikelompokkan anak-anak. Termasuk daun yang menjari, sejajar, melengkung, atau sejajar, melengkung, atau menjari. Nah, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama yaitu Mbak Ade, Mbak Maya, dan Mas Hadi. Kelompok kedua adalah Mbak Fira, Mbak Nisa, dan Mas Tarom. Kelompok 3 Mbak Elo, Mbak Kasila, dan Mas Nur. Ingat-ingat kelompoknya ya. Nah, mari Ya, Bu. kumpul sama kelompok masing-masing duduknya, anak-anak. Ya, sudah, Bu. Sudah, Bu. Bu. Nah, kemudian Ibu punya LKPD yang akan dibagikan kepada kalian. Nah, LKPD-nya seperti ini, anak-anak. Tunggu, Ibu share screen dulu. Di sini harus mengerjakan secara kelompok, menurut kelompok yang tadi, anak-anak. Nah, tadi kan sudah mengamati, kalian kan sudah mengamati bagian-bagian daun pepaya. Nah, kalian harus menuliskan apa saja bagian itu, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian tuliskan fungsinya di bawahnya ya anak-anak. Ibu memberi waktu 20 menit untuk mengerjakan LKPD ini. Sudah ya anak-anak? Sudah, Bu. Baik, kalau sudah, mari dipresentasikan salah satu kelompok untuk menjawab LKPD yang tadi Ibu berikan. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, kelompok 1. Coba Saya, Bu. Mbak Ade. Ya. Iya, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. Yang nomor 1 itu adalah tangkai daun. Tangkai daun di sini fungsinya sebagai penopang helai daun agar tidak jatuh. Kemudian yang nomor 2 itu adalah pelepah. Pelepah daun berfungsi sebagai pembungkus bagian batang tumbuhan atau sebagai dudukan daun yang ada di batang. Kemudian nomor 3 itu adalah tulang daun. Fungsinya sebagai atau untuk mengalirkan air dari batang ke daun dan mengalirkan makanan dari daun ke batang. Yang nomor 4 adalah helai daun. Fungsinya sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Bagus ya. Gimana menurut kelompok yang lain, penampilan kelompok 1? Luar biasa, Bu. Bagus. Bagus, benar ya semua ya. Nah, kemudian biar tidak jenuh, mari kita ice breaking dulu. Tirukan gerakan tangan Ibu, guru menyerupai tulang daun. Kalau Ibu bilang tulang daun sejajar, tangan kalian harus merapat seperti ini. Kalau Ibu bilang tulang daun menyirip, jari telunjuk dan jari tengah harus dibuka, jari yang lain harus ditutup, ditekuk. Yang ketiga, jika tulang daun melengkung, tangan dilengkungkan. Yang keempat, jika tulang daun menjari, tangan dibuka lebar. Ayo kita tirukan sekali lagi. Tulang daun sejajar. Diam ya, tangannya ya. Ayo angkat tangannya semua anak-anak. Nah, tulang daun sejajar. Tulang daun menyirip. Tulang daun melengkung. Tulang daun menjari.
Iya, bagus. Nah, setelah ice breaking, mari kita menyimpulkan pelajaran hari ini. Ayo, siapa yang bisa menjawab kesimpulan yang satu ini? Tadi kan sudah dibahas semua, pasti tahu ya jawabannya ya. Nomor 1, Mas Nur. Nomor 1, bagian-bagian daun ada 4, yaitu apa? Mas Nur. Bagian daun ya Bu ya? Ya. Ada tangkai daun, tulang daun, ya, helai daun. Ya. Bagus ya. Fungsi tulang daun apa, Mbak Ade? Fungsi tulang daun. Fungsi tulang daun tadi untuk mengalirkan air dari batang ke daun dan mengalirkan makanan dari daun ke batang. Bagus. Yang ketiga, jenis tulang daun ada 4. Ayo siapa aja yang bisa? Jenis tulang daun ada 4 ya anak-anak yang tadi. Mbak Fira, jenis tulang daun. Tadi ada apa Bu yang pertama Bu? Sejajar. Menjari. Menyirip, melengkung dan menjari. Ya, bagus. Yang keempat, contoh tulang daun menjari yaitu apa aja? Daun apa aja kira-kira? Daun pepaya, Ibu. Iya, bagus. Contoh daun yang menyirip, tulang daun yang menyirip. Daun mangga, Bu. Betul. Contoh tulang daun yang melengkung. Sirih. Ya. Contoh tulang daun yang sejajar. Jagung. Iya. Banyak ya contoh-contoh yang lain. Nah, kemudian setelah kesimpulan, Ibu akan memberikan tes evaluasi. Ini dikerjakan mandiri ya anak-anak. Ibu memberikan waktu kalian 10 menit. Ini tes evaluasinya. Sudah kelihatan anak-anak? Sudah, Bu. Kalau sudah dikumpulkan ya anak-anak, nanti biar Ibu yang mengoreksinya. Nah, setelah itu bagaimana perasaan kalian? Apakah pelajaran hari ini ada kesulitan yang kalian alami? Apa kesulitannya anak-anak? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Apakah ada materi yang masih belum dipahami? Ada, Bu. Ada, Ibu. Ada, Bu. Bagaimana perasaannya selama mengikuti pelajaran hari ini? Senang atau sedih? Luar biasa senang. Terima kasih. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari fotosintesis ya anak-anak. Itu juga berhubungan dengan tumbuhan. Pesan dari Ibu Guru yaitu anak-anak kita harus menjaga dan melestarikan tumbuhan. Karena apa? Karena tumbuhan itu merupakan penghasil oksigen dan sumber pangan bagi seluruh makhluk hidup. Jadi kalian itu tidak boleh merusak tumbuhan. Nah, setelah itu, setelah pelajaran sudah dipelajari, kita akhiri anak-anak. Baiklah. Sebelum kita akhiri, kita harus berdoa bersama-sama. Tolong pimpin doanya ya, Mas Nur. Ya, siap. Teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, berdoa mulai. Doa selesai. Sudah, Bu Guru. Alhamdulillah. Terima kasih ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lailatul Badriah. Monggo silahkan untuk observer, silahkan untuk memberi masukan. Siapa ini? Observernya? Saya Pak. Saya Pak. Silakan Bu Eni. Iya. Untuk penampilan Bu Ila secara keseluruhan sangat bagus. Terus penguasaan kelasnya juga. Harus untuk mengorganisasi murid-muridnya juga bagus Pak.
Terus juga ada video pembelajarannya juga. Sudah bagus, Pak, menurut saya. Udah itu aja, Pak. Mengorganisasikan. Iya. Bagaimana mengorganisasikan? Nggak bisa bilang bagus, yang mana yang bagusnya? Enggak, tadi buat itu loh, Pak, untuk pengelompokannya kelompok tadi loh, Pak, membentuk kelompok. Sudah sesuai gitu loh. Untuk pengerjaannya juga, pembagian kelompoknya tadi loh, Pak. Oke, iya Bu Eni, saya terima. Terima kasih. Iya, sama-sama, Pak. Sekarang saya pengen ke observer kedua. Siapa observer kedua? Miftahul, observer kedua. Ini Pak Miftahul ini tulisnya ini nggak ada huruf kecil. Pak Miftahul antum. Besar semua ya. Ya, menurut saya Pak, dari penyampaian dari Bu Lailatul sudah enak, sudah nyaman, sudah apa ya, penyampaian kepada murid simple tapi dimengerti gitu Pak. Oke. Terus Mas? Sudah itu Pak. Itu aja. Oke, ya terima kasih. Bunda Biningsih, monggo untuk memberi closing statement. Oke, terima kasih Bapak. Bu Laila, ini masukan ya Bu Laila. Ini kalau masukan itu berarti demi perbaikan untuk langkah selanjutnya. Ya, untuk persepsi Bu Laila jenengan sudah bagus. Persepsi sudah bagus, media pembelajaran juga sudah bagus. Anak-anak kalau melihat media pembelajaran jenengan pasti akan sangat tertarik untuk belajar. Terus daun-daunnya juga bagus yang jenengan pilih, yang daun-daun medianya daun-daunan sudah yang dikenal anak-anak. Untuk penguasaan materi bagus, hanya sedikit Bu Laila. Di LKPD panjenengan kurang menguasai. Waktu penyampaian di LKPD-nya jenengan kurang menguasai, tolong nanti diperhatikan waktu uji komplit. Terus di sini ketika awal-awal tadi jenengan sudah enak penyampaiannya, tapi ketika masuk di LKPD, intonasinya seperti bermain peran, seperti drama. Begitu, nggih. Tolong nanti gaya bahasanya dulu Bu. Jenengan seperti bermain peran, seperti bermain drama, seperti anak-anak bermain drama seperti itu. Karena di sini panjenengan sebagai guru, ini kelas berapa Bu Laila? Kelas 4 Bu. Kelas 4 berarti kelas 4 bukan anak kelas 1. Kalau nanti agak diubah enggak dirubah total, tapi ada sedikit yang masuk seperti bermain peran gitu loh Bu. Itu nanti tolong diubah di situnya. Terus bagus untuk pujian pada siswa, jenengan sudah masuk di situ untuk anak-anak yang sudah bisa menjawab, jenengan sudah memberi reward bagus, anak-anak bagus, pinter, itu sudah luar biasa untuk anak-anak itu senang untuk memotivasi anak-anak untuk berani menjawab berikutnya. Sudah, semua sudah. Untuk yang terakhir penutup jenengan bagus sekali Bu Eni, Bu Laila. Jenengan memasukkan nilai karakter ke anak-anak saling menyayangi sesama makhluk ciptaan Tuhan, ciptaan Allah, yaitu menyayangi tumbuhan. Bagus, luar biasa nilai karakter yang jenengan tanamkan ke anak-anak. Saya kira secara keseluruhan sudah bagus, hanya mengubah sedikit-sedikit